Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait isu yang selama ini menjadi perbincangan hangat. Kebijakan impor gula yang dilakukan pada masa awal pemerintahannya. Dalam pernyataan terbarunya, Jokowi mengaku bahwa ia secara langsung memerintahkan Thomas Lembong, Menteri Perdagangan saat itu, untuk mengurus impor gula karena kondisi darurat nasional. Pengakuan ini sontak memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan pengamat politik. Apakah ini bentuk tanggung jawab seorang pemimpin, atau justru pengakuan terlambat atas kebijakan yang selama ini menuai kontroversi? Mari kita bahas secara lebih dalam. Kita mundur ke tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016, masa-masa awal pemerintahan Jokowi. Saat itu, harga gula di pasar melonjak tinggi. Kelangkaan pasokan membuat masyarakat resah. Harga sembako naik. Dan pemerintah menghadapi tekanan dari berbagai arah. Kondisi pertanian dalam negeri belum siap. Produksi lokal masih terbatas. Dan petani tebu belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. Dalam kondisi genting itulah, Presiden Jokowi mengklaim bahwa ia perlu mengambil langkah cepat dan tegas demi mencegah krisis pangan yang lebih besar. Langkah itu adalah mengimpor gula dari luar negeri. Thomas Lembong yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan diberi tugas langsung untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Tom dikenal sebagai sosok dengan pendekatan liberal dalam urusan perdagangan, dan kebijakan impornya sempat menuai banyak kritik. Namun dalam wawancara terbaru, Jokowi menyampaikan hal yang sangat mengejutkan. Saya yang menyuruh, jangan salahkan Pak Tom, karena saya melihat waktu itu harga gula naiknya gila-gilaan. Kalau kita tidak cepat ambil tindakan, rakyat yang jadi korban. Kalimat tersebut menjadi sorotan utama di berbagai media nasional. Jokowi secara terbuka mengambil tanggung jawab atas kebijakan impor yang selama ini dianggap bermasalah oleh sebagian kalangan. Selama ini, Tom Lembong dianggap sebagai pihak yang terlalu membuka keran impor. Banyak pihak menilai, kebijakan itu memukul petani lokal dan menurunkan semangat kemandirian pangan nasional. Tapi, dengan pengakuan ini, posisi Tom menjadi berubah. Ia bukan sekadar pelaksana kebijakan, tapi utusan langsung dari Presiden untuk menjalankan langkah strategis darurat. Namun, tidak semua pihak menyambut baik pengakuan ini. Beberapa ekonom dan pakar kebijakan publik menyayangkan proses pengambilan keputusan yang tampaknya dilakukan secara top-down, tanpa keterlibatan luas dari lembaga pengawasan atau DPR. Apalagi, keputusan strategis seperti impor pangan seharusnya dilakukan dengan penuh transparansi dan data yang kuat. Bukan hanya berdasarkan intuisi atau urgensi sesaat. Pertanyaannya kemudian, kenapa pengakuan ini baru disampaikan sekarang? Setelah hampir 9 tahun berlalu, apa yang membuat Jokowi merasa perlu membuka kembali cerita lama ini? Sebagian analis politik melihat ini sebagai bagian dari proses membersihkan catatan menjelang akhir masa jabatan. Jokowi ingin menegaskan bahwa seluruh keputusan besar dalam pemerintahannya, termasuk kebijakan-kebijakan sensitif seperti impor, adalah tanggung jawabnya secara langsung. Bahkan, beberapa pihak menilai ini sebagai cara Jokowi untuk membela loyalisnya dari kritik dan tuntutan hukum di masa depan. Seperti kita tahu, beberapa tokoh pemerintahan era Jokowi kini menghadapi sorotan dan tekanan dari berbagai pihak, terutama menjelang transisi ke pemerintahan Presiden Prabowo.
Sementara itu, di media sosial, warganet terbelah dua. Sebagian besar mengapresiasi kejujuran Jokowi. Mereka menyebut langkah ini sebagai contoh sikap seorang pemimpin sejati yang tidak lari dari tanggung jawab. Namun tak sedikit pula yang